Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga Gracia yang diberkati Tuhan. Senang saya kembali berjumpa dengan saudara semuanya dalam program Mutiara Jiwa. Saya Pendeta Anan Supratman dari Gereja BT Indonesia Jemaat Kalvari akan membagikan berkat firman Tuhan buat saudara semuanya. Tapi sebelum saya menyampaikan sharing berkat firman Tuhan, saya ingin mengajak kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang Kau limpahkan dalam hidup kami semuanya, di masa-masa sulit dan sukar, di masa-masa yang masih belum masuk dalam masa pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, tetapi kami menyadari dan kami merasakan bahwa Tuhan yang baik itu tidak meninggalkan kami, tidak meninggalkan keluarga kami, tidak meninggalkan usaha kami, tidak meninggalkan juga pelayanan kami. Kami bersyukur atas semuanya itu. Bapak, sebelum hamba-Mu menyampaikan berkat firman Tuhan buat seluruh pendengar program Mutiara Jiwa, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi sarana prasarana yang digunakan untuk menyampaikan berita Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan ini, sehingga sampai kepada para pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya boleh berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, saudara semuanya. Tentu berjumpa di udara, dan saya bersyukur dan berterima kasih karena kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang tidak pernah lekang dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu baru. Puji Tuhan, sekali lagi saya Pendeta Anan Supratman dari Gereja BT Indonesia Jemaat Kalvari, senang boleh berjumpa dengan saudara sekalian dan boleh berbagi berkat firman Tuhan. Saudara, pada hari ini saya ingin men-sharingkan firman Tuhan tentang bencana dan stigma dalam perspektif kita orang percaya. Jadi apa yang kita pahami bila terjadi bencana, bila terjadi problema dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam kehidupan kita, apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab bicarakan mengenai hal ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada, saya ingin mengutip firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian berkenan membawa atau membuka Alkitab, bisa bersama-sama kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-21, firman Tuhan berbunyi demikian. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut.
5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Saudara sekalian, pendengar program Mutiara Jiwa yang diberkati Tuhan, saudara yang sedang mendengar program ini, baik yang sedang berada di rumah ataupun juga yang sedang dalam perjalanan, saudara sekalian. Saudara, ini adalah satu ungkapan dari seorang yang bernama Paulus, saudara sekalian. Paulus dalam peristiwa Korintus ini, Paulus diragukan kerasulannya. Paulus diragukan kehamba Tuhanannya. Paulus diragukan tentang itikat baik sebagai seorang percaya. Saudara sekalian, kadangkala dalam hidup ini kita tidak bisa melepaskan diri secara penuh akan keraguan-raguan orang terhadap diri kita. Ya, orang bisa ragu dengan komitmen kita, orang bisa ragu dengan ketulusan kita, orang bisa ragu dengan kebaikan kita, orang bisa ragu juga dengan kemampuan kita. Saya rasa itu suatu hal yang lumrah, yang wajar, karena setiap manusia punya perspektif yang berbeda terhadap diri kita masing-masing. Setiap orang punya perspektif yang berbeda tentang cara pandang orang itu terhadap kita. Jadi tentu kita semuanya ini tidak perlu merasa risau dan gelisah kalau orang lain memberikan suatu pandangan yang negatif, pandangan yang tidak baik, atau ragu-ragu dengan kemampuan kita. Saudara, saya masih ingat juga waktu saya masih tingkat SMA, saya di SEMEA, saudara sekalian. Waktu itu anak-anak SEMEA biasanya ada ujian BON A, BON B, tata buku untuk bisa menambah wawasan pengetahuan, dan itu adalah bahan sertifikat sebagai nilai tambah seorang siswa bila melamar pekerjaan. Dia ada BON A, BON B, tata buku. Jadi nilai tambah seorang itu kalau dia melamar pekerjaan. Saudara, saya hari-hari itu belajar secara mandiri untuk bisa mengikuti ujian tata buku BON A, BON B, saudara sekalian. Biasanya orang itu ada kursus tertentu, saudara-saudara. Kalau pada masa-masa itu tahun 83, 84, saudara, ada suatu kursus yang sangat populer di kota Cirebon untuk di daerah Pulasaren untuk bisa lulus atau mengikuti program BON A, BON B tata buku ini. Saudara, karena keterbatasan ekonomi tentu saya tidak bisa mengikuti kursus semacam tersebut. Jadi belajar mandiri. Dan suatu hari ketika saya langsung mengikuti ujian secara mandiri, saudara, saya diragukan kemampuan untuk bisa mencapai keberhasilan dalam ujian tersebut, dan akhirnya saya sebetulnya lulus juga, saudara sekalian. Jadi itulah suatu keadaan yang mungkin orang meragukan kemampuan kita, mungkin orang meragukan ketulusan kita. Saudara sekalian, mungkin juga hal-hal demikian saudara bisa alami, saudara mengalami, saudara menerima hal-hal yang dituduhkan, suatu anggapan bahwa saudara itu nggak tulus dalam melayani Tuhan, saudara itu nggak punya kemampuan dalam kompetensi dalam pekerjaan ini. Dengan bahasa sederhana, orang meremehkan saudara, orang tidak mengakui kemampuan saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini tentu kita harus menunjukkan sebuah bukti
fakta. Orang mengatakan demikian, ya kita menunjukkan bukti, menunjukkan fakta, bukan hanya omong doang. Saudara sekalian, pendengar program Mutiara Jiwa yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, suatu hari saya melayani berkat menyampaikan firman Tuhan di suatu tempat rumah tahanan negara di kota Cirebon. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan, kemudian saya berikan kesempatan untuk orang-orang yang sedang dalam binaan untuk bisa menyampaikan usulan, gagasan, atau kesaksian yang bisa disampaikan kepada saya untuk saya doakan, untuk saya gumulkan di dalam doa dengan tim dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Kalvari. Nah, setelah menyampaikan demikian, kemudian ada satu orang bapak, dia menyampaikan kepada saya, "Pak, tolong bantu doa. Sebentar lagi saya akan keluar dari rutan ini." Tetapi istri saya itu berkeberatan, atau istri saya itu mengajukan gugatan cerai. Gitu. Padahal Pak, saya bilang seharusnya istri saya itu memberikan dukungan, memberikan komitmen, memberikan support supaya setelah saya keluar dari rutan ini, tidak lama lagi saya keluar, saya bisa berkarya, bisa berusaha, bisa berbisnis, dan bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, tidak mau mengulangi sesuatu yang terjadi. Saudara, saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak ini, saudara sekalian. Tentu ya, ini adalah salah satu bagian teori secara keilmuan yang saya mendengarkan untuk bisa berempati terhadap keluhan, pergumulan yang sedang dialami oleh bapak ini yang sedang berada di dalam rumah tahanan negara, saudara sekalian. Tapi dari perbincangan ini, saudara sekalian, saya menangkap bahwa istrinya itu sudah tidak percaya lagi dengan ungkapan ini. Dan sang suami ini, dari kesan yang saya tangkap, dia menyalahkan. Dia ngomong terus panjang lebar, menyalahkan istrinya, nggak mau terima, nggak mau mendukung, malah memberikan stigma yang negatif terhadap istrinya, dan dia tidak berkaca terhadap dirinya sendiri, saudara sekalian. Dan kemudian saya akhirnya, setelah dia banyak bicara panjang lebar, kemudian saya hanya berkata satu hal, bilang, memang bapak ini sampai bisa berada di rutan ini, apakah baru pertama kali kejadian sampai sang istri itu menolak, bahkan mengajukan gugatan cerai? Kemudian bapak, enggak Pak, ini baru yang kedua. Saya bilang, kok baru yang kedua, kok baru? Saya bilang. Ya, akhirnya saya bilang, Bapak, saya bilang, kita akan doakan, kita akan bantu untuk bisa ketemu dengan istri Bapak. Tetapi kalau saran saya, ya kita tunjukkan bukti saja Bapak. Jadi ya maaf kata ya Pak, dia bilang, jangan terlalu banyak obrol janji, kata-kata demikian. Ini tahun segini Bapak pernah kejadian, ini sekarang tahun ini kejadian lagi. Ini udah 2 kali, menurut saya 2 kali itu udah suatu hal yang cukup sulit sang istri, sang keluarga untuk bisa menerima Bapak kembali dalam lingkungan komunitas keluarganya. Jadi saya hanya ingin memberikan sebuah wawasan bahwa istrinya ini dianggap memberikan stigma yang negatif. Bapaknya ini hanya banyak omong. Saya katakan, Bapak sebaiknya tunjukkan bukti saja lah. Jadi jangan, saya bilang, kalau Bapak kembali ke rumah keluarga Bapak, keluarga menerima, istri menerima, itu sebuah hal yang sangat bagus. Dan saya harap Bapak tidak menuntut hal-hal yang macam-macam, tunjukkan bukti saja. Bapak adalah orang sukses, tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Sebab kejadiannya itu hampir udah 5 tahun lalu, ngakunya dia tidak berbuat lagi, tidak akan melakukan hal yang salah lagi, dan akhirnya dia yang kedua kali dan harus berurusan di rumah tahanan negara. Jadi poinnya adalah tunjukkan bukti. Saudara sekalian, dengar program Mutiara Jiwa, dalam peristiwa ini Paulus dia diduga, dianggap
tidak punya komitmen terhadap pelayanan, kerasulannya diragukan. Saudara, kenapa jadi seorang rasul kok banyak penderitaan, banyak masalah, banyak musibah, banyak problema? Tapi Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 ini dia menunjukkan bukti. Dia tidak hanya sekedar bicara bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang serius dalam ladang Tuhan, serius dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kisah yang tadi saya sampaikan adalah saya mendorong kepada Bapak ini untuk tidak banyak bicara, untuk tidak banyak beropini, untuk tidak terlalu banyak berpendapat, tapi tunjukkan bukti bahwa Bapak adalah orang yang telah berubah hidupnya, yang mengasihi istri, mengasihi anak-anak untuk merubah dari 2 kali peristiwa masuk rumah tahanan negara, saudara sekalian. Jadi kita perlu menunjukkan satu bukti daripada kita banyak bicara, saudara sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, dalam peristiwa ini saya ingin menyoroti satu bidang yang lain. Tadi dalam judul khotbah saya tentang bencana dan stigma dalam perspektif kita orang percaya. Paulus mengalami bencana, mengalami masalah, tapi dia menunjukkan sebuah bukti-bukti tindakannya, perbuatannya yang positif. Kita semuanya juga sekarang, saudara, saya selalu mengatakan kita jangan terlalu banyak wacana. Dalam sebuah rapat, dalam sebuah pertemuan, banyak wacananya, miskin eksekusinya. Dalam sebuah perdebatan, dalam sebuah grup saya kurang terlalu suka terhadap orang yang terlalu banyak bicara, terlalu banyak wacana, tapi tidak pernah ada eksekusinya. Saudara, 2 hal ini harus berimbang. Kita harus bisa ada gagasan, ada ide, ada wacana, ada program, tapi juga kita punya kemauan yang sama untuk bisa mengeksekusi gagasan dan memberikan solusi. Saudara, saya berteman dengan salah satu aktivis gereja di kota Cirebon ini, dan saya sangat senang dengan orang ini, saudara sekalian, karena orang ini dia tidak banyak wacana, tapi dia banyak eksekusi. Dia memberikan sebuah keputusan, memberikan sebuah sikap ketika ada satu masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jadi saudara sekalian, pendengar program Mutiara Jiwa, dalam hidup kita ini kita boleh berwacana, berpendapat, mengajukan ide, gagasan, program, tapi kita harus juga cakap mengeksekusi, memutuskan, bertindak. Bukan opini saja, bukan pendapat saja. Nah, Paulus dia membuktikan dirinya bahwa dia ini adalah seorang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dia adalah orang yang serius. Problem, masalah, bencana yang dihadapinya itu bukan karena kesalahannya, bukan karena keteledorannya. Bisa juga sekali lagi saudara sekalian, kita karena kesalahan kita, karena keteledoran kita, karena ketidakdewasaan kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan dan berbagai-bagai masalah. Tetapi tidak semua problem masalah itu karena ada dosa, ada kesalahan. Bisa karena salah, saudara. Kalau kita melihat menengok sejarah dalam perjanjian lama, peristiwa kota Sodom dan Gomora itu, saudara sekalian, kota ini dihancurkan dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-13. Dihancurkan, di bumi hanguskan, mengalami satu tragedi, berikhtiar ada satu penghancuran, saudara sekalian. Itu karena satu peristiwa, ada satu peristiwa yang mendahuluinya. Jadi tidak sekonyong-konyong kota ini dihancurkan, kota ini dibinasakan. Sebab dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Saudara, jadi kita melihat di sini bahwa peristiwa pemusnahan kota Sodom dan Gomora itu, ini karena memang ada satu kesalahan, ada satu dosa, ada satu problema yang dilakukan oleh masyarakat kota tersebut. Alkitab sangat jelas dalam Kejadian pasal 19 dikatakan, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Setelah dari peristiwa ini kita bisa menangkap satu pelajaran, satu informasi yang sangat bagus, saudara sekalian. Yang pertama, bahwa keluh kesah itu bisa disebabkan karena ada orang percaya yang berdoa buat kota kita, buat pemerintah kita, buat lingkungan kita. Mungkin karena ada suatu ketidakadilan,
ada suatu hal yang tidak baik di kota itu, di negara itu, di komunitas kita, kita bisa berdoa dan Tuhan mendengarkan doa kita. Bisa juga Tuhan Sang Maha Kuasa itu dia melihat ada suatu tindakan-tindakan yang di luar batas kemanusiaan di suatu kota, di suatu desa, di suatu negara, di suatu komunitas. Maka Tuhan yang adil itu menunjukkan keadilannya, saudara-saudara, sehingga keluh kesah kota itu didengar. Dan Tuhan berikhtiar untuk memusnahkan kota itu, memusnahkan komunitas itu. Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah lepas kontrol. Dunia ini tetap di bawah under kontrolnya Tuhan. Rumah tangga kita, bisnis kita, usaha kita, saudara sekalian yang mendapat kepercayaan menjadi seorang pemimpin negara, pemimpin suatu kota, pemimpin suatu bangsa, pemimpin suatu komunitas, tetap itu semua masih ada di bawah kendali daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita bisa melihat bagaimana ada satu peristiwa kepala daerah, bupati, wali kota yang sikap dan tindakannya udah di luar batas kemanusiaan. Tuhan bisa turun, bisa hadir, bisa membereskan, ya saudara. Jadi bencana, problema bisa karena dosa, bisa karena kesalahan. Tetapi dari peristiwa ini Tuhan juga memberikan sebuah dispensasi, sehingga dalam Kejadian pasal yang ke-18 tadi ditemukan, Kejadian pasal yang 19 maksud saya, ditemukan satu peristiwa. Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan, katanya, bangunlah keluar dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Saudara sekalian, sebelum Tuhan memusnahkan, Tuhan berbicara secara pribadi kepada Lot. Jadi artinya ada perlindungan, ada proteksi juga kita sebagai orang percaya. Kita mengamin hal demikian. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa di mana Anda berada. Jadi kita melihat di sini satu konsep bahwa bencana, stigma, problem bisa karena tadi memang ada satu kesalahan, ada keluh kesah, ungkapan doa yang kita naikkan, Tuhan mendengarkannya. Ada suatu tindakan-tindakan dari pemimpin, satu kelompok yang di luar batas kemanusiaan, Tuhan juga bisa turun untuk menyelesaikan hal ini. Itu bisa karena. Jadi peristiwa Sodom dan Gomora menceritakan, menginformasikan suatu kisah bagaimana penghancuran kota karena ada kesalahan. Tapi dalam peristiwa lain ada terjadi kelaparan yang besar, saudara sekalian, dalam zaman Abraham. Dalam Kejadian pasal 26 ayat yang pertama, informasi disampaikan di zaman Ishak maksud saya, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukanlah kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Jadi kita melihat dalam Kejadian pasal 26 ayat 1, antara Abraham dan keturunannya Ishak mengalami juga bencana, mengalami kelaparan. Bahkan Alkitab mengatakan ini bukan kelaparan yang pertama, jadi ada terjadi bencana besar, kelaparan besar. Dilanjutkan kalau kita melihat dalam 2 Samuel pasal 21, 2 Samuel pasal yang ke-21, ayat yang pertama, maka kita juga menemukan, saudara sekalian, peristiwa terjadinya kelaparan pada masa Daud. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Saudara, dalam zaman Daud pun terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Ini adalah satu bencana, ini adalah suatu problema, ini adalah satu masalah yang terjadi. Bukankah Daud juga orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan? Bukankah Abraham juga menyandang gelar Bapa orang percaya? Saudara sekalian, di situ kita melihat ada problema, ada bencana yang dihadapi oleh Daud, oleh Abraham, oleh Ishak. Nah, jadi kita melihat di sini bencana itu bisa terjadi secara umum terhadap masyarakat ini. Bisa karena kita lalai, terus kalian dalam mengelola alam ini. Kita membuang sampah sembarangan, ya, saudara sekalian. Parit-parit di rumah kita pada musim hujan ini tidak dirawat dengan baik. Saudara, saya melihat sendiri, saudara, parit yang seharusnya itu buat saluran air malah ditutup sehingga airnya tidak bisa mengalir.
Bukankah ini suatu hal yang ironis, saudara sekalian? Bencana-bencana terjadi karena ulah kita sendiri manusia. Ya, penebangan pohon yang berlebihan. Saudara sekalian, kita menebangin pohon dan kita juga mulai menanam. Sebagai orang percaya, kita ambil bagian. Saudara rumah baru, punya halaman, saudara gunakanlah untuk menanam supaya ada penghijauan, supaya tidak terlalu panas dunia ini. Jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya, berkontribusi untuk menghalangi hal demikian. Terjadi sebuah bencana yang terjadi kita. Kembali pertanyaan saya, apakah bencana dan stigma ini, bencana, masalah ini terjadi dalam diri kita karena dosa? Tidak selalu. Dalam perjanjian baru, saudara sekalian, bencana pun pernah dialami pada zaman perjanjian baru. Dalam Kisah Rasul pasal yang 11, kita menemukan satu peristiwa yang terjadi dalam masa murid-murid Tuhan. Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-27, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit oleh kuasa roh. Ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Jadi kita melihat suatu rangkaian, ada satu peristiwa bencana dari kota Sodom dan Gomora. Bencana kelaparan yang terjadi pada zaman Abraham dan Ishak. Bencana kelaparan yang terjadi pada zaman Daud. Pada zaman sejarah-sejarah pada perjanjian lama, kita mengalami ada sebuah bencana, masalah yang dihadapi, saudara sekalian. Dan saat ini kita pun bisa mengalami terjadi bencana letupan gunung Merapi, ya, Gunung Semeru, banjir bandang, sudah pandemi COVID dan bergerak Omikron. Ini sebuah bencana yang sedang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini pada masa ini, saudara sekalian. Ya, kita jangan terlalu berstigma bahwa wah ini karena Tuhan yang murka. Bisa juga berkata demikian. Tapi kita juga tidak bisa mengeneralisasi bahwa ini karena Tuhan murka. Personal pribadi, personal suatu negara, personal suatu bangsa itu yang harus bisa menyelesaikannya dan memperhatikannya. Demikian pula kita, saudara sekalian, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita harus melihat diri kita masing-masing. Ini kenapa ini bisa terjadi demikian? Apakah ada sesuatu hal yang salah di hadapan kita? Kita harus perbaiki. Apakah ada satu kita gegabah, kita terlalu rakus akan uang, rakus akan kekuasaan, rakus akan kedudukan, sehingga kita menghalalkan berbagai cara, mengakibatkan dampak problema. Ada satu istilah, jangan kita menjadi naik karena kita dengan menghancurkan orang. Jangan kita menjadi berhasil dengan cara menginjak-injak orang. Jangan kita bisa mengumpulkan harta karena kita mencuri dari orang lain. Ada sebuah ungkapan yang demikian. Sudah pada zaman Kisah Rasul pun terjadi bencana. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Justru di sinilah, saudara sekalian, dengan adanya bencana, kita diberi kesempatan untuk bisa berpartisipasi sebagai orang percaya. Kisah Rasul pasal 11 ayat 29 katakan, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Saudara, di sini ada sebuah kesempatan di mana kita ada melihat bencana, melihat satu problema. Inilah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih Kristus kepada masyarakat, menunjukkan kasih Kristus kepada orang-orang percaya. Di tengah-tengah kita ini bencana masih belum pudar, problema besar, perebaknya COVID-19 masih belum selesai, berdampak pada ekonomi, berdampak juga kepada masyarakat. Justru disinilah waktunya kita dalam situasi demikian, sebagai orang percaya terpanggil untuk berbagi berkat, menularkan kasih Kristus kepada sesama. Seperti tadi Kisah Rasul pasal 11 tadi, ayat 29, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan. Jadi kita pada hari-hari ini, kita harusnya mendengar, lalu perkumpulan suatu gereja ini memutuskan untuk memberikan sumbangan. Lalu kita perkumpulan daripada kelompok ini orang percaya bersatu hati mengumpulkan dana
Lalu kita kelompok arisan ibu-ibu yang mengasihi Tuhan ini mengumpulkan dana. Lalu kita sekelompok anak muda ini mengumpulkan dana. Jadi yang kita dengar demikian. Berbondong-bondong mengadakan pertemuan wacana ini, lalu mengeksekusi. Itu yang harus kita lakukan. Saudara pendengar program Mutiara Jiwa dimanapun Anda berada, masalah, problema tidak bisa kita hindarin. Tapi kalau kita diperhadapkan dengan situasi demikian, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita semuanya untuk berkarya. Sebab dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dikatakan demikian, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sebenarnya Yakobus memberikan perspektif yang baru. Bencana, masalah, problema, ataupun juga karena kesalahan kita. Seperti tadi, orang yang karena kesalahannya dia harus mendekam 2 kali di rumah tahanan. Ya Tuhan bisa mengubah hal ini untuk menjadi kebaikan, tapi bukan sekedar wacana, tidak sekedar ngomong doang. Eksekusi, tunjukkan niat baiknya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan yang Kristus, situasi belum reda, tapi mari kita bersama-sama. Seberapa yang kita miliki, kita tunjukkan kasih kita kepada Kristus, kepada masyarakat. Pelayanan kita sebagai orang percaya, atau kita sendiri sedang mengalami musibah antara satu dengan yang lain, kita sadar tunjukkanlah kasih kita, pertolongan kita. Dan biarlah kasih Kristus menaungi saudara semuanya, sehingga nanti kita bersama-sama mendengar sekelompok ini berkumpul, mengumpulkan dana untuk menolong orang yang sedang berkesusahan. Itulah bukti kita mengasihi Kristus. Bencana boleh ada, tapi justru itulah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih Kristus yang kita terima. Haleluya, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa buat seluruh para pendengar program Mutiara Jiwa di mana mereka berada yang sedang mengalami, khususnya mengalami bencana dalam rumah tangga, bencana alam, ataupun juga karena berbagai faktor yang lain, karena kesalahannya. Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan, sehingga mereka boleh bangkit melihat bencana ini bukan sesuatu yang mengakhiri hidup mereka, mengakhiri masa depan mereka, tapi ini adalah sebuah titik tolak untuk mengalami kebangkitan dan kemajuan. Berkati seluruh pendengar program Mutiara Jiwa di mana mereka berada, Roh Kudus berikan penghiburan. Berkati juga radio Suara Gracia sebagai sarana untuk menyampaikan berita Injil kesukaan. Berkati juga bangsa Indonesia ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, berikan kemampuan untuk bisa kembali menanganin COVID-19 yang masih berada di muka bumi ini, sehingga kami sebagai orang percaya pun berkontribusi, ambil bagian dalam adaptasi kebiasaan baru, memberikan contoh kepada masyarakat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.